Kenalin, nama aku Filsafat. Filsafat Asaufi sih nama panjangnya, cuman kalau ditanya panggilannya sebenarnya ada sulit karena cuman namanya Fils, kalau nggak Safat, kalau nggak Filsafat gitu ya. Terus habis itu currently sekarang kerjanya jadi Professional Master of Ceremony, Bilingual Professional Master of Ceremony, dan juga tentunya Public Speaker. Saya adalah lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar tahun 2021. Kalau lately, concern aku adalah sekarang jadi Professional Master of Ceremony, alhamdulillah bilingual, dan juga tentunya jadi public speaker sih. Mungkin karena bergelut di bidang event sih concernnya, jadi so far tetap aku lebih concern di MC wedding di sih sebenarnya gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi kalau dari kuliah sendiri emang basically aku udah seneng ngomong waktu itu. Jadi dari zaman SD itu aku udah sering ngomong, ikut beberapa lomba yang concernnya adalah public speaking, ikut lomba baca puisi, puisi bahasa Indonesia, puisi bahasa Jawa. Kemudian juga ikut lomba MAPSI, tau nggak dulu ada lomba MAPSI. Jadi kayak mata pelajaran dan seni Islami. Nah, tadinya tuh aku nggak suka ngomong ya mas, sebenarnya anaknya introvert banget nih. Tapi kebetulan bapak itu bilang kayak, gimana kalau kamu sekarang daftarnya, kamu ikut lomba pidato. Kata saya, lomba pidato gitu ya. Terus tahun pertama ikut lomba pidato dengan segala macam dramanya. Alhamdulillah lolos sampai kabupaten, kemudian lanjut ke provinsi, lanjut lagi, tapi ternyata nggak dapat gelar. Tahun kedua saya ikut lagi sampai provinsi lagi, nggak dapat juara lagi. Tahun ketiga sampai provinsi lagi, dan saya dapat juara 2 waktu itu. Tapi sebenarnya hal yang lucu bukan masalah menang dan enggaknya, tapi gimana ternyata hal yang paling kita nggak suka, akhirnya kita bisa jadi jatuh cinta. Contohnya gini waktu itu. Waktu itu di tahun itu ada Pildacil namanya, pilihan dai kecil. Saya nggak suka nih kalau disuruh nonton itu. Jadi bapak ini tuh ditonton, besok kamu harus kayak gini. Saya nggak suka buat nonton si program ini. Jadi apa yang saya lakukan? Waktu itu masih zaman TV tabung yang silinder itu. Hari pertama saya ambil dulu baterai remote-nya, biar itu channel nggak bisa di-play. Terus yang kedua, hari kedua karena ketahuan kalau saya simpen baterainya, saya simpenlah itu remote TV-nya. Jadi selama 2 minggu berturut-turut, jadi kan itu tiap minggu ya sekali. Minggu pertama baterainya kagak ada, karena masih bisa di-play karena cari baterai yang lain. Terus yang minggu kedua, saya umpetin remote-nya, dan bapak ibu saya tahu kalau anak ini nggak suka. Anak ini tuh nggak suka buat disuruh nonton hal-hal yang baru gitu loh. Terus dari hal tidak suka itu, bapak sama ibu ini masih kekeh kayak, ya lu harus belajar gitu. Salah satunya adalah waktu itu bapak saya adalah guru agama Islam. Kemudian ibu ini punya warung, punya toko di rumah. Jadi setiap hari jaga toko di rumah karena memang beliau ini cuma lulusan SMP waktu itu. Jadi bertahan hidup dengan cara berjualan gitu ya. Jadi saya dibikinin teks sama bapak saya untuk lomba. Kemudian selama bapak di sekolah, nanti saya akan latihan teks itu sama ibu saya. Which is ibu saya cuma bisa, ayo latihan, diapalin. Walaupun ibu saya ini nggak bisa yang latihan ekspresi, latihan harus ngomong gimana, intonasinya harus gimana. Kamu hafal dulu, nanti bapak saya pulang jam 3 gitu, beliau akan ngajak saya buat mancing. Jadi bapak saya ini suka mancing, suka berburu. Kemudian hal yang dia lakukan adalah teksnya dibawa, ikut bapak mancing sekarang. Dan waktu itu saya diminta untuk pidato di sungai yang isinya batu-batu, orang pada mancing. Saya suruh naik ke beberapa batu yang gede-gede. Sekarang anggap batu-batu itu yang ada di sekitar kamu adalah orang-orang yang besok bakal nonton kamu waktu ngomong. Dari hal seperti itu, ternyata saya mulai suka dengan cara bapak ngajarin saya untuk pidato, buat ngomong, berani tampil di depan. Dan itu kayaknya yang membuat saya akhirnya jadi seneng ngomong, bahkan sampai ke ibaratnya jadi hal yang dulu
saya nggak suka, sekarang saya jatuh cinta banget. Kayak gitu sih. Itu dari SD ya. Kemudian kalau mulai dari kuliah, nah ini lucu lagi nih konsepnya dari kuliah. Jadi waktu itu jujur saya sedikit menyesal waktu itu masuk ke Untidar. Waktu itu adalah tahun keduanya Untidar jadi universitas negeri. Jadi 2 tahun sebelum saya tuh belum negeri, saya masuk itu kemudian jadi negeri. Hal yang bikin saya kecewa adalah, kok bisa ya gue masuknya di jurusan fakultas keguruan gitu. Kayak bukan gue banget sih sebenarnya. Cuman waktu itu hal yang pengen banget adalah aku pengen banget masuk jurusan ilmu komunikasi waktu itu, belum ada ya. Terus kayak yaudahlah daripada skill saya nganggur, saya masuklah ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dapat di program studi pendidikan bahasa Inggris, dan saya mulai journey saya di situ. Jadi di awal-awal saya ingat banget waktu itu kampus punya acara Bulan Bahasa. Acara Bulan Bahasa ini kebetulan di-held sama Fakultas FKIP, kerjasama sama kampus kan jelas. Nah acara ini puncaknya 2 hari sebelum puncaknya tuh ada seminar. Nah seminar ini yang ngebawain adalah teman-teman dari UBC waktu itu, ada unit kegiatan mahasiswa ya. Kemudian anak-anak UBC itu diminta buat jadi MC lah waktu itu. Datanglah beberapa schedule diminta buat ngisi, dan saya kebagian waktu itu MC seminar kalau nggak salah, MC seminar. Kemudian saya nge-MC seminar, saya ketemu dengan seseorang waktu itu. Saya ketemu dengan salah satu humas di Universitas Tidar, namanya Mbak Dani. Saya ingat banget dia itu ternyata suka nitip heels dia di UBC. Nggak tahu sampai sekarang masih ya atau enggak. Dia nitip heels di UBC, kayak sewaktu-waktu dia butuh buat MC acara kampus, dia akan ngambil di Sekrek gitu kan. Terus dia ngerti kalau saya nge-MC, dan mungkin dia lihat dia, wah bisa nih, anak nih punya potensi. Akhirnya saya dipungut waktu itu, saya dipungut sama Mbak Dani buat apa ya, ibaratnya jadi partner buat nge-MC, atau kampus punya acara nge-MC, rektorat punya acara nge-MC, filsafatnya bisa diandelin gitu. Oke, tapi sebelumnya juga apa ya, karena saya juga join di beberapa UMK, unit kegiatan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, benar, UKM ya, salah satunya di UBC. Jadi at least saya bisa ngelatih broadcasting saya gitu. Even though waktu itu salah satu kendala kita adalah kita radio tapi kita nggak punya tower, gimana dong konsennya? Jadi ya udah ya, kita konsennya adalah radio online. Oke, kita masih coaching apa segala macam. Cuman saya nggak lama waktu itu di radio karena saya sempat sakit hati. Jadi ceritanya sakit hati nggak? Ada hal yang bikin saya sakit hati waktu itu. Jadi ceritanya banyak ya. Jadi waktu itu saya cukup sakit hati. Waduh. Ada salah satu senior di kampus, saya nggak bisa ikut namanya weekly meeting atau pertemuan mingguan di Sekrek, dengan alasan karena waktu itu saya harus nge-MC acara kampus, dan di berikutnya saya juga nggak bisa karena saya harus nge-MC acara di luar. And he said that, buat apa sih ikut nge-MC di luar, kayak bayarnya gede aja. Kayak lu masih mentingin mana? Mentingin di kampus apa cuman mau nyari duit? Kalau mau nyari duit ya udah nggak usah ikut UBC sekalian. Dari situ, dari sakit hati itu saya berkata, lu lihat ya, 10 tahun ke depan lu yang bakal minta kerjaan ke gue. Dia bilang gitu. Dalam hati nih, ya kan? Bukannya sombong, tapi waktu itu kayak, ya Allah sakit, digituin gitu kan, sakit gitu. Terus habis itu saya memutuskan untuk keluar dari salah satu UKM ini. Kemudian saya mencoba, ya saya harus gimana caranya gitu kan. Saya pernah waktu itu diminta MC sama fakultas, bener-bener selama 1 minggu saya punya surat dispen. Selama 1 minggu ini saya nggak masuk kuliah.
cuman diminta untuk nge-MC acara dari fakultas waktu itu. Jadi benar kayak yang lain kuliah, saya benar dari hari Senin sampai hari Jumat saya nggak masuk kelas karena saya punya surat dispen, surat tugas ibaratnya gitu. Dan saya selalu cerita bahwa berawal dari nasi kotak dan berakhir dengan ya kayak berawal dari nasi kotak tapi berakhir dengan satu hal yang indah, karena perjuangan itu bukan selalu melulu kita ngomongin tentang uang, tapi ngomongin tentang kesempatan, karena semuanya punya kesempatan yang sama tapi kita belum tentu punya keberanian yang berbeda. Nah waktu itu mungkin aku berani buat ngambil hal-hal yang baru buat saya. Akhirnya dari situlah saya bisa suka, jauh lebih suka dari yang sebelumnya, tentang public speaking, tentang berbicara, tentang ilmu hosting, bagaimana kita vibing satu acara dengan pembawaan yang kita punya, kayak gitu. Itu dari SD, kemudian dari kuliah gitu ya. The real bayarannya adalah nasi kotak dan terima kasih. Gitu. Itu ceritanya dari itu sih. Terus habis itu saya setelah dari kuliah ini saya mencoba buat wah gue butuh sesuatu yang baru nih, karena kalau di lingkungan kampus mungkin ya circle-nya akan itu aja. Jadi saya coba keluar, kemudian saya join beberapa ajang pageant. Waktu itu saya sempat ikut yang pertama duta bahasa FKIP 2018, saya keluar sebagai juara. Kemudian sebelumnya duta wisata Kota Magelang, waktu itu perwakilan dari kampus, dari Universitas Tidar ada 2 orang, saya salah satunya, satu teman saya, angkatan saya juga. Kemudian saya di tahun 2018 ikut duta bahasa Jawa Tengah yang dilaksanakan di Balai Bahasa Jawa Tengah waktu itu. Dari Untidar kita kirim ada 4 orang kalau nggak salah. Kemudian kalau juaranya belum ya, tapi waktu itu diberi kesempatan buat jadi 5 besar sih di Jawa Tengah, alhamdulillah. Kemudian di 2019 saya masih struggle dengan dunia pageant saya join di duta genre waktu itu, duta genre Kota Magelang, saya dapat juara 2. Ya, itu yang jadi salah satu bantu loncatan saya setelah dari Universitas Tidar. Kemudian membawa nama kampus untuk ikut kompetisi. Akhirnya saya kenal dengan, karena emang yang paling mahal relasi sih, jujur. Relasi itu paling mahal dari segala bayaran yang kita dapetin, apapun itu, percaya. Jadi dari mulai situ akhirnya saya kenal dunia event, dunia wedding, bagaimana dunia ibaratnya pewara harus seperti apa segala macam. Dan sekarang merambah ke public speaking. Gitu sih ceritanya. Ya sampai dengan saat ini. Kalau sebenarnya motivasi ini kita bisa bilang bahwa setiap orang itu pasti punya caranya yang berbeda-beda. Ibarat cambukannya beda-beda nih. Salah satu cerita yang tadi saya sudah sampaikan mungkin jadi motivasi saya adalah waktu saya join di UKM tersebut. Di UKM itu salah satu senior ibaratnya dalam tanda kutip mungkin sedikit merendahkan saya. Waktu itu saya sakit hati sih, saya sakit hati bahwa kayak loh ini kan salah satu hal yang ibaratnya kamu bisa apresiasi dong kalau anggota kamu bisa jadi ibaratnya bisa menggunakan skill itu di luar kampus gitu loh. Nah, sejak saat itu hal yang terlintas dalam pikiran saya adalah saat kita bisa berbicara, saat kita bisa punya kesempatan yang sama, tapi apa yang kita bisa sampaikan untuk orang lain belum tentu akan disampaikan dengan cara yang sama, dengan keberhasilan yang sama. Jadi saya punya chance, punya kesempatan berbeda dengan orang yang lain, ya saya akan pakai dengan semaksimal mungkin buat kasih yang terbaik dengan orang di sekitar saya. Jadi berawal dari jangan bilang sekali-kali nggak suka sama sesuatu, karena akhirnya bisa jadi jatuh cinta terbaik kalian. Dan yang kedua, dari sakit hati, jadilah hati yang paling bahagia. Bahkan jadi cara yang paling baik untuk menyembuhkan luka.
Kalau masalah semangat, everyone does. Semua pasti fluktuatif. Nggak mungkin saya selama bertahun-tahun di kampus juga akan semangat terus. Tapi ingat satu hal, sekali lagi seperti yang saya sampaikan, semua orang itu punya waktu yang sama, punya kesempatan yang sama, tapi nggak semua itu berani. So, beranilah berbeda. Ambil resikonya, ambil peluangnya, karena kita nggak ngerti hal apa yang kita jalani sekarang ternyata akan jadi hal yang indah 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, atau bahkan 50 tahun yang akan datang. So, jangan sia-siakan waktunya, ambil kesempatannya. Kalau kita mikirin masalah uang ya, aduh, jangan sampai. Karena itu mungkin jadi penghalang juga sih buat teman-teman. Karena waktu itu dengan dibayar nasi kotak dan terima kasih, saya bisa ada di sini. Terima kasih.